Assalamualaikum, halo Moviegers, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Di video kali ini Asni akan merangkum film drama komedi nih, berjudul Pitch Perfect tahun 2012. Film yang cukup hit, sampai-sampai ada sequel film kedua dan ketiganya loh. Bercerita tentang sekumpulan anak perkuliahan yang memiliki bakat nyanyi akapela. Tahu akapela? Kalau belum tahu, makanya simak terus ceritanya ya. Dibintangi oleh Anna Kendrick, aktris cantik yang jadi temennya Bella di film Twilight. Ingat kan? Film ini juga banyak diiringi musik-musik dan lagu keren yang menambah keseruan cerita. Pokoknya asik deh. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan penampilan grup vokal Troublemakers dari Burden University dalam kejuaraan akapela nasional Amerika atau ICCA. Penampilan yang cukup memukau para penonton dan juri, sampai membuat rival mereka yaitu Burden Bella, grup akapela yang berisi wanita-wanita cantik, dibuat minder oleh performa panggung mereka. Giliran Burden Bella tampil, terlihat para penonton tidak bergairah. Bahkan MC pun berkata penampilan yang membosankan dan membuat mengantuk saja. Dan hal tak terduga datang. Di tengah pertunjukannya, Aubrey tiba-tiba muntah. Anehnya, muntahnya itu kayak air pancuran banyak banget. Benar-benar mengejutkan seisi gedung. Pasti malu banget ya mereka. Penampilan yang kacau. Nah, dari sini udah tahu ya, akapela itu apa? Yap, akapela itu seni musik yang musiknya menggunakan mulut si penyanyi. Waktu berpindah 4 bulan kemudian. Menyambut tahun ajaran baru, Becca, wanita pencinta musik yang cuek dan pendiam, masuk ke Burden University. Baru saja tiba, ia sudah bertemu dengan pria aneh bernama Jesse. Lalu di kamar asramanya, ia bertemu teman satu kamar bernama Kimi Jin. Di lain tempat, Jesse juga sampai di kamar asramanya dan bertemu pria bernama Benji. Kebetulan ayah Becca, bernama Dr. Michelle, mengajar di universitas tersebut. Ia menemui putrinya. Becca sebenarnya ingin ke LA untuk mengejar mimpinya menjadi DJ. Namun ayahnya tetap menyarankan agar Becca kuliah dan belajar yang sungguh-sungguh. Sebagai mahasiswa baru, Becca berkeliling ke pameran kegiatan. Di situ banyak stand-stand pendaftaran UKM atau komunitas-komunitas kampus. Terlihat Aubrey dan Chloe sebagai pemimpin Burden Bella sangat tidak suka ketika melihat grup Troublemakers mempromosikan kehebatan mereka. Sedangkan stand mereka sangat sepi. Bahkan ada salah seorang yang menghina mereka karena tragedi muntah di panggung. Namun mereka tetap berusaha mencari anggota karena tahun ini mereka harus mengadakan audisi. Kemudian datang perempuan gendut bernama Fat Amy. Ia sangat lucu ketika menunjukkan bakat nada yang dimiliki. Akhirnya ia bersedia ikut audisi. Lalu Becca juga datang. Ia ditawari untuk bergabung. Tetapi ia menolak karena merasa grup seperti itu hanya grup menyanyi yang norak. Sementara itu, Jesse dan Benji tertarik bergabung ke grup Troublemakers. Sebenarnya Benji lah yang fans berat grup tersebut, khususnya pemimpin mereka, Bumper. Becca mencoba masuk ke program magang mahasiswa yaitu di stasiun radio Burden University. Ia bertemu Luke, manajer stasiun. Ternyata di sana ia juga bertemu Jesse yang juga ikut magang. Berawal dari situlah mereka mulai kenal lebih jauh. Singkat cerita, saat Becca mandi, tiba-tiba ia bertemu Chloe. Ia mendengar Becca bernyanyi dengan sangat merdu. Maka Chloe memaksa Becca untuk bergabung ke Burden Bella. Terpaksa Becca pun menurutinya. Tibalah hari diadakannya audisi bersama antara Burden Bella dan Troublemakers. Para peserta menunjukkan kebolehannya dalam bernyanyi. Banyak yang bagus-bagus dan sisanya cukup aneh-aneh. Lalu tibalah giliran Becca. Ia meminjam tempat pensil Chloe dan memainkannya sebagai alat musik. Becca menyanyi dengan cukup bagus. Setelah audisi, para peserta yang lolos harus melewati acara peresmian anggota. Di Burden Bella ada Jessica, Mary, Lily, Cynthia Ross, Stacy, Corey, Fat Amy, Ashley, dan Becca.
Sedangkan di Troublemaker hanya Jessie dan satu orang lainnya. Sayang, Benji tidak lolos. Terkhusus di Barden Bella, ada sumpah yang cukup nyeleneh. Mereka harus berjanji tidak akan melakukan seks dengan anggota Troublemaker. Di malam keakraban, Becca kembali bertemu Jessie. Mereka pun terlihat mulai akrab. Juga mahasiswa-mahasiswa lain berpesta dengan yang lainnya. Hari pertama Barden Bella latihan, Aubrey mengumumkan bahwa Cory dikeluarkan dari grup karena diketahui telah bercinta dengan anggota Troublemaker. Itu membuat semuanya terkejut. Lalu Aubrey meminta anggota lain untuk jujur. Dan ternyata Mary juga telah melakukan. Saat itu juga ia langsung dikeluarkan dari grup. Aubrey benar-benar membuat Barden Bella sangat anti dengan Troublemaker. Sebagai pemimpin, ia mengharapkan semua anggota untuk berusaha semaksimal mungkin, karena 4 bulan lagi mereka akan mengikuti kompetisi regional. Hari-hari dilalui dengan latihan. Para anggota yang unik-unik, terutama Fat Amy. Lucu banget ini cewek gendut. Ada juga Lizzie, si cewek aneh yang kalau ngomong lirih banget. Aubrey sebenarnya tidak suka dengan sikap Becca yang selalu komen tentang tradisi Barden Bella. Ia juga meminta Becca untuk mencopot telinganya. Becca yang cuek tidak peduli dengan perintah Aubrey. Suatu hari mereka diundang ke acara The Fall Mixer. Namun penampilan mereka sungguh mengecewakan. Pihak acara tidak suka dengan penampilan mereka. Lalu kabar buruk lainnya, ternyata Chloe mempunyai nodula, yaitu penyakit benjolan pada kelenjar tiroid di leher, yang menyebabkan pita suaranya terganggu. Namun Chloe tetap optimis, ia akan sembuh dan tetap dapat menyanyi. Di stasiun radio, Becca yang sudah membuat rekaman musik terbarunya menawarkan pada Luke. Barangkali ia bisa memutarnya di radio. Kemudian ia bertemu Jessie di taman. Jessie menceritakan bahwa ia pecinta film dan menunjukkan koleksi DVD filmnya. Namun ternyata ia berkebalikan dengan Becca yang tidak menyukai film. Karena menurutnya film itu membosankan dan alurnya mudah ditebak. Sebuah acara pertandingan menyanyi antara grup vokal mahasiswa bernama Riff Off diadakan. Setiap tema lagu yang muncul, semua peserta harus berlomba-lomba menyanyikan lagu yang sesuai dan tentunya harus keren. Yang terlihat aneh dan norak akan dieliminasi. Barden Bella dan Troublemakers terus bersaing, hingga pertunjukan pamungkas dari Becca. Ia membawakan lagu rap, lalu disusul lagu lainnya. Semua ikut menyanyi, namun lagu mereka tidak sesuai dan akhirnya tereliminasi. Troublemakers kembali menang. Jessie berkunjung ke kamar Becca. Ia diperlihatkan bagaimana Becca berkecimpung dengan dunia musik. Jessie juga tidak kalah. Ia mengajak Becca untuk menonton film. Sedang mesra-mesranya berduaan, Jessie terpaksa pulang karena teman-teman Kimi telah datang. Menuju ICCA, Barden Bella semakin keras berlatih. Tapi mereka kembali dirisaukan dengan masalah Chloe yang mempunyai nodula sehingga tidak bisa mencapai nadanya. Chloe menyarankan Becca menggantikan posisinya bernyanyi solo. Becca sebenarnya bersedia, tapi ia menyarankan agar mereka membawakan lagu lain agar terlihat beda. Aubrey sangat menentang saran tersebut. Mereka akan tetap membawakan lagu yang sama. Alhasil Becca pun bad mood dan Fat Amy lah yang akan menyanyi solo. Kompetisi ICCA dimulai. Saatnya Barden Bella tampil. Masih sama dengan penampilan tahun lalu, di awal pertunjukan, Barden Bella membuat semua orang bosan. Tapi untungnya, Aubrey tidak muntah. Sampai tiba bagian Amy beraksi. Ia menyanyi dengan sangat percaya diri, sampai penonton dibuat bersorak kagum dengan penampilan Amy. Ya walaupun agak barbar sampai buka baju gitu ya. Selanjutnya Troublemaker yang tampil. Seperti biasa, para cowok-cowok ini selalu membuat para penonton histeris. Emang keren sih, koreografi sama lagu-lagu yang dibawakan selalu pas. Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang. Kali ini akhirnya Barden Bella bisa lolos untuk maju ke semifinal. Dan juara bertahan tetap jatuh pada Troublemaker. Setelah selesai acara, sebuah kekacauan terjadi. Troublemaker yang sombong memancing keributan pada grup vokal lain yaitu Sonic.
Badan Bella yang melihat mereka sedang cekcok tertantang untuk ikut. Becca menjotos salah satu dari mereka, lalu disusul Amy yang merebut piala Troublemaker. Becca dan Amy keduanya berebut piala tersebut dan tiba-tiba piala itu patah hingga terlempar keluar jendela. Alhasil Becca harus berurusan dengan kantor kepolisian. Saat itu Jessie datang. Ia bermaksud membantu Becca dengan menelpon ayahnya. Namun Becca tidak suka dengan perlakuan Jessie. Ia marah padanya, karena setelah itu ia juga harus kena omelan ayahnya. Ketika Becca pulang, ia disambut oleh anggota Badan Bella yang sudah berkumpul. Awalnya untuk menghibur Becca, ternyata si arogan Aubrey mengadakan rapat dadakan. Aubrey bilang bahwa mereka hampir saja kalah. Mereka harus latihan lebih keras lagi. Becca kembali menyarankan agar mereka membawakan lagu yang berbeda saja agar bisa semeriah Troublemaker. Tapi Aubrey kembali mendebatnya. Mereka hanya perlu patuh pada rencana awal yang sudah dibuat. Di hari semifinal, Becca menyempatkan ke stasiun radio terlebih dahulu karena mendengar karya musiknya diputar di radio. Itu membuatnya senang. Saat perjalanan, Fat Amy turun untuk mengisi bensin. Tiba-tiba saat bus Troublemaker lewat, Bumper melemparinya dengan burrito. Jahilnya keterlaluan tuh si Bumper, kasihan kan Amy. Di dalam bus, agar suasana tidak sepi, para Badan Bella menyanyi bersama. Nah ini adegan yang kusuka, karena mereka menyanyikan lagu kesukaanku nih, yaitu lagunya Miley Cyrus, Party in the USA. Tiba-tiba, bus mereka berhenti karena kehabisan bensin. Gara-gara insiden Amy digelampirin burrito jadi lupa isi bensin. Aduh, akhirnya terpaksa mereka numpang di bis Troublemaker. Kompetisi ICCA dimulai. Terlihat beberapa grup terbaik sudah tampil. Kini giliran Badan Bella menampilkan performanya. Masih dengan lagu dan konsep yang sama dan masih terlihat membosankan bagi penonton. Tidak tahan dengan semua itu, Becca nekat meninggikan nadanya, membuat sesuatu yang beda. Untungnya penampilan mereka menjadi sedikit lebih baik. Namun setelah itu, Aubrey sangat marah dengan kecerobohan Becca. Ia memutuskan untuk mengeluarkan Becca. Aubrey juga menyinggung hubungan Becca dengan Jessie. Dan di waktu yang sama, Jessie datang menjelaskan kalau mereka tidak pacaran. Dan itu membuat Becca semakin dibuat jengkel. Kali ini Badan Bella tidak lolos pada kompetisi tersebut. Sampai tiba liburan musim semi, Becca masih di kampusnya karena program magangnya. Lalu Aubrey mendapat kabar baik, salah satu peserta kompetisi ICCA yang lolos didiskualifikasi karena ternyata terbukti ia masih anak SMA, bukan mahasiswa, sehingga Badan Bella diloloskan. Itu membuat mereka sangat bersyukur dan segera kembali berlatih. Becca berniat untuk meminta maaf pada Jessie. Namun Jessie merasa sudah tidak ingin berurusan dengan Becca lagi. Ia langsung menutup pintu kamar dan Becca jadi makin galau deh. Lalu ia mengunjungi ayahnya, berkeluh kesah tentang masalahnya. Dalam grup Troublemakers, Bumper datang dan memberi kabar bahwa ia keluar dari grup tersebut karena ia ditawari untuk menjadi penyanyi latar di sebuah liga musik besar di LA. Padahal sebentar lagi mereka akan ikut final. Mereka terpaksa mencari pengganti Bumper. Jessie teringat Benji. Ia mengajak Benji untuk bergabung, tapi dengan syarat Benji harus memberikan yang terbaik. Aubrey resah karena anggotanya kali ini sedang kacau-kacaunya. Ia bahkan ribut dengan Chloe, sahabatnya sendiri, yang menyarankan agar Becca kembali digabungkan saja. Aubrey justru semakin tidak terima. Ia tidak bisa mengontrol kemarahannya, sampai akhirnya kembali muntah, membuat heboh anggota lain. Chloe sudah tidak tahan dengan keegoisan Aubrey. Ia pun merebut lencana darinya. Suasana menjadi kacau. Yang bikin konyol nih, Lizzie yang terdorong malah jatuh ke muntahan Aubrey. Sampai semuanya dihentikan oleh kedatangan Becca. Becca meminta maaf dan meminta izin untuk bergabung kembali. Setelah memohon-mohon, akhirnya ia diizinkan. Aubrey sadar, ia telah terlalu keras sebagai pemimpin. Mereka pun berkumpul, menceritakan rahasia masing-masing. Banyak yang gak masuk akal. Kayak Lizzie nih,
Masa bilang katanya pernah makan kembarannya saat di rahim? Sampai pada Chloe yang jujur kalau ia sudah menjalani operasi pengangkatan nodulanya. Kemudian Aubrey memasrahkan jabatan pemimpin pada Becca dengan memberi lencana kehormatannya. Dengan komando dari Becca, akhirnya latihan mulai berjalan lancar. Tibalah hari kejuaraan final ICCA. Sebelum pentas, Becca bertemu Jessie dan menyemangatinya. Duh, masih canggung gitu ya. Troublemaker tampil dengan konsep berbeda, mengusung tema sebuah grup band dengan Jessie sebagai vokalisnya. Lalu tampil juga Benji nih yang baru pertama kali manggung, bernyanyi solo dengan sangat apik. Keren pokoknya. Selalu bikin takjub penonton si Troublemaker ini. Lalu giliran Baden Bella. Kali ini mereka tidak lagi memakai seragam, namun pakaian yang lebih kekinian dan seksi tentunya. Konsep kali ini benar-benar berbeda. Mereka mengaransemen lagu, mencampur beberapa lagu menjadi satu kerangkaian, seperti lagu Price Tag Jessie J, Bruno Mars Just the Way You Are, dan lain-lain. Gerakan tariannya juga lebih atraktif. Semarak banget pokoknya. Semua penonton bersorak meriah. Selesai pentas, Becca menemui Jessie dan mereka pun berciuman. Di akhir film, Baden Bella mengadakan audisi kembali, siap mencari anggota baru a cappella yang berbakat. Secara konsep, film ini bisa dibilang serupa Step Up maupun Glee, berbasis seni dengan cerita ringan dan alur yang mudah ditebak. Bagusnya, pembawaan Anna Kendrick sebagai pemeran utama mengantarkannya menjadi karakter stunning yang mencuri perhatian penonton. Berbeda dengan film-film yang pernah dilakoninya sebelum ini. Selain itu, ramuan lagu yang dinyanyikan dalam kompetisi juga membuat bulu kuduk merinding. Keren! Memang setelah film ini booming, lagu-lagu yang ada di film ini juga booming. Ditambah lagi para pemain yang rasanya benar-benar expert di bidang menyanyi. Totalitas deh. Konflik yang dihadirkan memang biasa aja sih, tapi dikemas secara apik. Sayangnya eksekusi klimaks bisa dibilang masih kurang greget. Satu lagi kekurangan film ini adalah kegagalan konsep a cappella di bagian akhir, karena pada showcase kita masih dapat mendengarkan musik asli, bukan musik dari mulut. Oke, itu dia tadi rangkum film dari aku ya. Terima kasih sudah menonton. Nantikan film lainnya ya. Assalamualaikum.